Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya harap kita semua dalam keadaan kondisi yang baik. Dan meskipun kita saat ini sedang mengalami kesusahan dan kesulitan, saya harap naungan kasih Tuhan senantiasa melingkupi dan menaungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bicara tentang buah sukacita. Terdapat di dalam 1 Tesalonika 2, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi yang telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekedar sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan, membacakan sabda kebenaran Kristus Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya ketika kita meluapkan sukacita untuk banyak alasan. Bahkan beberapa orang bersukacita ketika mengalami begitu hal yang menyenangkan. Jika kita adalah seorang guru atau seorang pemimpin, apa yang paling membuat hati kita bersukacita? Mampu membangun aset yang banyak, merasa sukses memiliki banyak orang yang mengikuti kita. Sebagai seorang rasul, Paulus juga sebagai seorang pengajar sekaligus pemimpin jemaat punya alasan untuk mengucap syukur dan bersukacita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sukacita bukan didasarkan atas beberapa atau seberapa banyak orang yang mendengar Injil yang diberitakannya. Bukan pula didasarkan kepada berapa banyak orang yang telah menerima kesembuhan setelah didoakannya. Tetapi sukacita dan ucapan syukur Rasul Paulus tidak didasarkan pada banyaknya hasil yang telah dicapai karena usaha kerasnya. Tetapi ia bersukacita ketika jemaat di Tesalonika menerima firman Tuhan, firman Allah yang bekerja dalam setiap hati mereka. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, mereka pun menghidupi kebenaran firman itu, bahkan rela menderita karena iman mereka kepada Kristus. Jika kita seorang pengajar, jika kita berharap apa yang kita ajarkan itu tidak hanya didengar dan diterima, lebih daripada itu, kita berharap para murid akan menghidupi apa yang mereka dengar. Sebagai seorang pemimpin, kita pun berharap orang-orang yang kita pimpin akan bertumbuh dalam segala hal ke arah yang lebih baik. Itulah buah sukacita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maukah kita demikian Bapak Ibu Saudara menerima buah sukacita dan menghidupinya dalam kehidupan kita hari lepas hari? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami rindu Tuhan menerima buah sukacita ini sebagai teladan hidup kami, dan kami menghidupinya sungguh-sungguh untuk kemuliaan dan sukacita bagi Engkau Tuhan.
Kami bersyukur dan berterima kasih juga untuk kelimpahan umur yang Engkau berikan kepada Bapak Iwan Novianto dalam masa-masanya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan dia untuk dapat melakukan segala sesuatunya. Berikan dia hikmat dan kebijaksanaan senantiasa. Kami menyerahkan untuk waktu dan kegiatan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.